masalah eigenvalue ya. Eigenvalue. Ada yang saya tulis, ada yang kalian dengarkan sendiri, catat sendiri gitu. Ya, jadi maksud saya supaya kalian interaktif. Ya, jangan laptopnya nyala tapi dia pergi kemana-mana. Demikian pula HP-nya. Baik, kita lihat di sini. Ya, mungkin di kalkulus ya pernah mendengar perkataan apa yang disebut dengan eigenfungsi. Eigenfungsi. Ini saya tidak tulis ya, tidak tulis nanti sehingga kalian kalau nanti ditanya ya waktu kuliah S2 ya, kalian sudah pernah dengar. Jadi ada istilah operator, ada istilah operator dalam matematik itu. Suatu perintah pengerjaan matematik yang diberikan ya pada suatu fungsi, bisa bentuknya adalah turunan atau diferensial, bisa bentuknya adalah matriks. Jadi operator itu bisa berupa matriks, bisa juga berupa turunan atau diferensial. Akar bukan merupakan operator. Ya, akar bukan merupakan operator. Nah, apabila suatu operator itu bekerja pada suatu fungsi, ya, apabila operator itu bekerja pada suatu fungsi, apakah itu matriks atau turunan, ya, dan menyebabkan beberapa kali dari fungsi tersebut, ya, dan menyebabkan beberapa kali dari fungsi tersebut, maka fungsi tersebut disebut dengan eigenfungsi. Ya, disebut dengan eigenfungsi. Saya ulangi. Apabila pada suatu fungsi bekerja suatu operator, apakah itu matriks atau turunan, dan menyebabkan hasilnya berupa beberapa kali dari fungsi tersebut, maka fungsi tersebut disebut dengan eigenfungsi. Dan konstanta yang mewakili, mendampingi disebut dengan eigenvalue. Contohnya gini, Y sama dengan E pangkat KX, eksponensial pangkat KX. Kalau kita lihat, maka turunannya Y sama dengan Yaksen K kali E pangkat KX. Y double aksen K kuadrat E pangkat KX. Dan seterusnya kalau ada yang ke N, Y sampai turun yang ke N sama dengan N kali K E pangkat KX. Maka Y sama dengan E pangkat KX itu disebut dengan eigenfungsi. Sedangkan N kali K itu disebut dengan eigenvalue. Jelas artinya di situ? Jelas artinya di situ? Jelas, Pak. Baik. Ya, jadi tadi itu salah satu contoh penggunaan diferensial dalam satu fungsi. Nah, sekarang yang akan saya bahas ini, nah, sekarang operatornya berupa matriks. Jadi eigenvalue ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Jerman, jadi nggak bisa dibalik sebenarnya. Kalau bahasa Inggris kan dibalik. Jadi eigenvalue, nah, nilai eigen gitu kan, ya, itu tidak boleh sebenarnya dibalik. Karena dia bukan bahasa Inggris, dia bahasa Jerman. Asal katanya eigenword, ya, eigenword. Eigenword itu sama dengan akar karakteristik. Akar karakteristik. Merupakan akar karakteristik. Nah, mungkin saya tidak tahu di pendidikan itu kenapa tidak dapat metode numerik. Ya mungkin tidak terlalu mendukung di SMA itu, karena kalian ngajar di SMA atau nanti jadi dosen, sebenarnya kalau jadi dosen pasti butuh metode numerik itu. Ya. Nah, saya lanjut saja dulu di sini untuk matriksnya ya, yang untuk mencari eigenvalue. Nah, ini secara umum yang akan kita bahas dalam eigenvalue dan eigenvektor. Ini ada nilai eigenvalue-nya dulu. Nah,
yang dicari dari determinan, baru langsung dengan vektor eigen, ya. Vektor eigen bisa langsung nanti ke penyelesaian bersama diferensial dengan metode matriks. Ya. Lanjut nanti ke aplikasi soal. Nah, dari vektor eigen ini bisa kita belajar nanti diagonalisasi, ya, matriks berpangkat dan aplikasinya dalam soal. Ya, nah kita lihat sekarang eigenvalue. Ini bab 3 ya. Ya, bab 3 halaman 148 dalam BOAS. Nah, kita lihat di sini eigenvalue suatu matriks bujur sangkar merupakan polinomial karakteristik dari matriks tersebut. Ya, ini biasanya disimbolkan dengan lambda. Ya, adalah eigenvalue dari matriks A, maka ekuivalen dengan persamaan linear A min alpha kali I itu matriks satuan, ya, satuan kali B sama dengan 0. Ya, I itu matriks satuan atau identitas yang memiliki pemecahan bukan 0. Ya. Nah, sehingga dapat ditulis dalam hal mencari eigenvalue determinan A min alpha kali I sama dengan 0. Ya, itu kemarin di dalam belajar matriks kita sudah belajar mencari determinan. Nah, di sini juga akan digunakan untuk mencari eigenvalue menggunakan determinan. Nah, ini tadi ya sambungannya sama saja, ya, merupakan nilai karakteristik eigenvalue. Ya, jadi nanti kalian harus bisa mencari determinan sistem matriks dalam hal mencari eigenvalue. Nah, ini contohnya. Ya. Contohnya yaitu misalnya satu fungsi dan Y. Ini koefisiennya 5x min 2y min 2x plus 2y yang bisa ditampilkan menjadi xy sama dengan 5 min 2 min 22 xy sesuai dengan yang tadi. Untuk mencari eigenvalue-nya determinan A min alpha I sama dengan 0, maka bisa tulis, ya, kita tulis lagi matriks 5 min 2 min 22 kurang alpha kali matriks satuan 1 0 0 1. Jadi bisa terlihat di sana yang ada hanya pada diagonal lambdanya, sehingga kalau kita kurangkan maka yang ada di situ 5 kurang lambda min 2 min 2 2 kurang lambda sama dengan 0. Kita ingat determinan matriks 2 kali 2. Ya, 5 min lambda kali 2 min lambda min, nah min 2 kali min 2 sama dengan 0. Ya, min kali min plus kali min jadi min. Ya, sehingga kalau kita kalikan 5 kali 2 10. Ya, 5 kali min lambda min 5 lambda min lambda kali 2 min 2 lambda plus lambda kuadrat. Sehingga hasilnya 10 min 7 lambda plus lambda kuadrat min 4 sama dengan 0. Atau kita sederhanakan dia menjadi lambda kuadrat min 7 lambda sama 6 sama dengan 0. Kita faktorkan dalam hal mencari lambda, maka kalau kita faktorkan lambda min 6, lambda min 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan eigenvalue-nya. Yang pertama yaitu sama dengan 6, yang kedua sama dengan 1. Nah, ini kalian lihat, kalau bisa difaktorkan, faktorkan. Kalau enggak, pakai rumus ABC. Ya, pakai rumus ABC. Kalau enggak bisa difaktorkan,
pakai rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Per 2A. Per 2A. Nah, ini contoh yang tadi 2 kali 2, ini 3 kali 3. Mulai meningkat. Perhatikan di sini, nanti akan saya ngasih bagaimana caranya mencari berapapun pangkat eigenvalue-nya atau pangkat X-nya. Ya, kalian tahu misalnya kalau ada X min 1 sama dengan 0, maka X-nya bernilai 1. Kalau ada X kuadrat min 1 sama dengan 0, maka X12 sama dengan plus minus 1. Nah, kalau X pangkat 3, jadi kalau 1X pangkat 1, nilainya 1. Kalau X kuadrat, nilainya 2. Kalau X pangkat 3, maka dia juga harus memiliki akar 3, sebanyak 3. Ya, sebanyak 3. Nah, sama dengan yang tadi, kalau ada matriks 3 kali 3, kita mencari eigenvalue-nya. Ya, jadi kita mencari determinan. Kita tulis lagi matriksnya. 1 min 1, 1, 0, 3 min 1, 0, 0, 2 kurang lambda, ya, matriks diagonal, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sehingga kita kurangkan yang sekarang yang diagonal. Sehingga 1 kurang lambda min 1, 1, 0, 3 min lambda min 1, 0, 0, 2 min lambda sama dengan 0. Nah, kalau kalian jeli dalam hal mencari determinan, maka kita keluarkan saja tuh. Ya, 1 min lambda keluar. Nah, tinggal matriksnya yang terbuka 3 min lambda min 1 0 2 min lambda. Kurang 0 karena di situ banyak 0 di bawahnya sama dengan 0. Nah, kita baru kalikan lagi sekarang. Ya, 1 min lambda kali 3 min lambda kali 2 min lambda kurang 0 kali min 1 jadi 0. Ya, jadi 0. Sehingga nilainya ya 1 min lambda, 3 min lambda, 2 min lambda sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapatkan lambda 1-nya sama dengan 1, ya lambda 2-nya sama dengan 3, lambda 3-nya sama dengan 2. Nah, kita cukup dulu sampai eigenvalue saja. Ya, nanti eigenvektornya saya akan bahas berikutnya. Saya jelaskan dulu bagaimana mencari kalau, nah ini catat dulu, ini foto-foto dulu sebelum saya pindah ke, supaya jadi nanti jangan nunggu email saya, foto dulu nih soalnya, ya, foto dulu. Nah, pilih nanti 2 soal, yang 1 2 kali 2, 1 yang 3 kali 3. Ya, kerjakan 2 soal saja. Pilih yang 2 kali 2 dan 1 3 kali 3. Tolong foto dulu sebelum saya beralih ke Newton-Raphson. Ya, karena untuk eigenvalue, bagaimana caranya kalau tidak bisa difaktorkan? Bagaimana caranya supaya tidak bisa difaktorkan? Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan ke Newton-Raphson. Silakan. Ada? Any question? Before we go on? Belum ada, Pak. Baik, jadi foto ini sudah dicatat? Kalau sudah, saya lanjut dulu ke metode Newton-Raphson. Karena bagaimana caranya mencari akar-akar kalau pangkatnya itu lebih daripada 2. Kalau 2 kan masih menggunakan, kalau nggak bisa difaktorkan, dipakai rumus ABC. Nah, sekarang bagaimana kalau dia lebih besar daripada 2? Nah, itu yang sulit. Akan kita jumpai nanti kalau matriksnya lebih dari 2 kali 2. Ya. Kalau tadi kan kebetulan dia bisa mudah difaktorkan, namanya contoh soal biar cepat gitu. Nah, kan bagaimana sekarang kalau dia tidak bisa difaktorkan? Sudah? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah saya lanjut ke metode Newton-Raphson. Nah, ini kalian bisa lihat, kelihatan nggak di sana?
Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Baik. Pelan-pelan kan saya fotokopi gimana? Jadi gini. Sekarang bagaimana kalau ini saya kasih karena biasanya kesulitan dalam hal mencari akar kalau dia pangkatnya lebih dari 2. Ya, nah ini ada namanya metode Newton-Raphson. Ya, ada lagi metode iterasi, ada metode interpolasi. Banyak cara untuk menyelesaikan mencari akar-akar kalau dia polinomial lebih dari 2. Ya. Nah, ini bisa dipahami kalau nanti kalian kuliah ke S2 ya. Kalian kuliah ke S2, jadi ada dasar. Jangan sampai kayak saya dulu begitu saya kuliah di UGM karena nggak pernah diajarkan 0 gitu. Jadi saya 0. Jadi ibaratkan harimau ompong banyak makanan ya. Tapi nggak bisa makan gitu karena nggak pernah diajarin dasarnya. Ya, jadi nggak pernah diajarin dasarnya, makanya kalian sekarang jauh lebih enak dari saya karena dosennya sudah kebanyakan, ada yang S2 sudah banyak yang doktor ya. Kalau saya kan dulu yang ngajar S1 ya, jadi kalau dia ngajar misalkan dulu dapat 70%, ngajar saya lagi 70% lagi dari yang diperoleh kan berapa lagi ya, jadi sudah menurun ya. Nanti syukur saya kuliah, kalau nggak kuliah kan kalian dapat ilmunya jauh di bawah 70%. Ya, baik, kita lihat. Misalnya ini ada kita mencari akar-akar kalau ada misalkan X pangkat N ditambah AX N-2 ya, tambah BNX N-2 dan seterusnya. Kita menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, rumusnya yaitu nilai X, akar X yang ke N itu sama dengan X N-1 kurang F X N-1 per turunan daripada X N-1. Nah, gitu. Ya. Ya, itu kita coba sekarang, itu rumusnya ya, X untuk mencari akar yang ke N itu sama dengan X N-1 min fungsinya masukkan nilai X N-1 per turunannya X N-1. Untuk N mulai dari 1, 2, dan 3. Ada juga nanti di situ ada yang menggunakan rumus Xn plus 1. Ya, nah di depannya beda lagi. Ya, di situ berarti plus 1 itunya. Ini kebetulan saya pakai yang min 1. Ya, karena tiap buku menampilkan versinya dia masing-masing, tapi penyelesaiannya caranya sama dan hasilnya sama. Ya. Kita lihat di sini misalkan tentukan akar persamaan 4x pangkat 3 min 15x pangkat 2 plus 17x min 6 sama dengan 0. Bagaimana kita menggunakan atau mencari akar-akar ini menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, kita tulis lagi nih, fx berarti adalah 4x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 17x min 6. Ya. Turunannya berarti 3 kali 4 12, 3 kurang 1 2 min 2 kali 15 30, 2 kurang 1 x pangkat 1 ditambah 17x turunannya 17. Ya. Jelas di sana, jelas sampai situ? Kita tulis dulu fungsinya, tulis yang aslinya 4x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 17x min 6 sama dengan 0. Kemudian kita cari turunannya. Ya, jadi hasilnya 12x kuadrat min 30x plus 17. Sampai di situ jelas? Jelas, Prof. Baik, kita lanjutkan. Iterasi yang pertama, ambil titik awalnya x0 sama dengan 3. Ya, nah biasanya begini, biasanya gini. Kalau kita lihat itu ada
min 6. Min 6. Nah, kalau saya ambil biasanya X-nya 0, berarti F-nya, Fx-nya sama dengan F0, sama dengan 6. Kalau X-nya 0. Ya, F-nya 6. Ya. Nah, tapi karena di sini 6 dibagi 4 berarti 1,5, sekitar 1,5 ya. Ya. Tadi sudah kita tulis lagi fungsinya, kita cari turunannya. Kita misalkan yang pertama, kita ambil titik awalnya X0-nya sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke fungsi Fx. Jadi 4 kali 3 pangkat 3 min 15 3 kuadrat plus 17 kali 3 min 6 hasilnya 18. Masukkan pula 3 ke yang turunannya. 12 kali 3 kuadrat min 30 kali 3 plus 17 hasilnya 35. Baru kita masukkan ke rumus yang Newton Raphsonnya yaitu xn min 1 min f xn min 1 per f aksen xn min 1. Ya, akan diperoleh yaitu 3 min 18 per 35 itu hasilnya 2,48571. Harapan saya kalian di sini harus membawa kalkulator ya. Harus membawa kalkulator supaya terlihat kira-kira nanti sebarannya ke arah mana. Ya. Nah, kalau kita menggunakan cara ini, itu akan terlihat nanti dia ke arah mana tujuan titiknya itu menyebarnya. Ada nanti beberapa titik yang mengumpul sama gitu. Jadi misalkan nanti akarnya misalkan 1, sekian, 1, sekian, ada nanti 2, sekian, 2, sekian, dan 3, sekian. Nah, di mana dia ngumpul itu, itulah dia ambil salah satu akarnya. Ya, ambil salah satu akarnya. Nah, harga yang pastinya ketika dia sudah sama dengan 0. Kita lihat cuma ini. Yang kedua, ya, berarti kita sudah mendapatkan X1 harganya 2,48571. Nah, ini lagi sekarang sebagai acuan kita. Masukkan ke rumus utamanya nih. Xn sama dengan Xn min 1, Fxn min 1 per F aksen. Nah, kita masukkan lagi nih. 2,4857 ke fungsi aslinya. Yang tadi yang 4x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 17x min 6. Masukkan di sini nilai 2,4857. Kita ganti x-nya. Demikian pula masukkan ke yang turunannya. Ya, nah didapatkan untuk yang F-nya 5, sekian, yang F aksennya 16, sekian. Sehingga X yang baru didapatkan 2,4871 dikurangin 5 sekian per 16 sekian. Hasilnya 2, sekian. Ya, nah ini lagi sebagai X yang baru masukkan ke yang asli. Ya, keturunannya ganti sekarang X-nya dengan 2,1 dan dimasukkan ke 4 kali sekian pangkat 3 min 15 sekian pangkat kuadrat min 17 min 6 sama dengan 1,2 sekian. Masukkan juga keturunannya nilai X-nya. Ya, 12 kali sekian kuadrat min 30 kali X plus 17 dapatnya 8, sekian. Sehingga kita dapatkan X yang baru. Ya, 2,1 sekian dikurangin ya 1 sekian per 8 sekian, hasilnya 2,0457. Nah, terus berikutnya, nah X yang ketiga ini menjadi X yang baru lagi, ya, yang keempat, ya X yang keempat. Masukkan lagi nilai yang ketiga ini di ke fungsi yang asli, ya. Jadi 4 kali 2, sekian pangkat 3 min 15 2 kuadrat ditambah 17 kali X sama min 6 sama dengan sekian. Ya, gamma ini untuk fungsi turunan juga masukkan sini. Ya, aksennya 12 kali sekian kuadrat min 30x plus 17 hasilnya 5, sekian. Kita dapatkan X yang baru, ya X yang keempat, 2, sekian. Ya. Nah, demikian pula yang kelima seterusnya. Ya, yang kelima terus masukkan, dapatkan X 5, demikian pula yang keenam. Ya. Nah, kalau kita lihat nah ini karena pada iterasi ke-7 Fx6 itu sudah 0. Ya, berarti akar persamaan semu adalah X sama dengan 2. Ya, nah itu baru salah satu. Nah, tadi di atas
Ya, di atas. Nah, di mana dia sebarannya yang berjajar mendekati, itulah dia akarnya. Ya, akar-akarnya. Yang aslinya berarti dia di mana 0 dan 2. Nah, ini berarti dia di 2, 0. Inilah dia akarnya. Ya, di mana f x n sama dengan 0, itulah dia akarnya, salah satu akarnya. Nah, itulah yang disebut dengan metode Newton-Raphson. Ya, itu yang disebut dengan metode Newton-Raphson. Ya, jelas? Ada pertanyaan silakan sebelum mengerjakan soalnya. Saya belum berani ke eigenvektor. Pahami dulu bagaimana mencari eigenvalue untuk matriks 2x2 dan matriks 3x3. Ya, kalau misalkan bisa difaktorkan bagus, kalau tidak bisa berarti bisa menggunakan metode yang saya ajarkan tadi ini, yaitu metode Newton-Raphson, ya, dalam rangka mencari akar-akar suatu polinomial lebih besar dari 2. Ada pertanyaan silakan. Prof, izin bertanya, Prof. Ya. Kan kalau misalnya persamaan dua variabel yang x kuadrat itu kan kita bisa kemungkinan dapat dua nilai x ya, Prof ya. Ya. Nah, di contoh yang ini kan x pangkat 3 dan otomatis penyelesaiannya ada 3x, bukan, Prof? Ada nilai 3x ya. Nah, dari hasil tadi kira-kira Prof itu nilainya semua x itu 2 atau gimana, Prof? Dari hasil dari 2 itu hanya salah satu. 2 itu hanya salah satu. Nah, yang lainnya yang 2-nya tadi, di mana tadi dia sebarannya berderet, misalkan 1,1 sekian sekian, nah berderet lagi, nah, 2, sekian, 1,5 sekian, 1,5 sekian, sekian. Nah, itulah akar-akar terakhir dapat 2 kan? Ya, di mana tadi dia sebarannya berderetnya banyak, nah itu salah satunya. Demikian pula yang berikutnya di mana sebarannya banyak, di mana dia terakhirnya 0, nah itulah dia akar-akar. Ya. Oke. Berarti bukan dari hasil setiap iterasi ya, Prof ya? Bukan, kan dari... bukan. Itu salah satunya nanti. Salah satu juga. Ya, tapi kita pilih yang kan di dalam fisika itu tidak ada yang benar-benar pasti. Selalu mendekati ya, pendekatan. Ya, makanya kalau kita lihat, makanya di radio itu kan radio RRI mengudara pada frekuensi sekian, frekuensinya nggak pasti situ sebenarnya. Makanya ada band rentang interval. Nah, interval nanti bisa dilihat di situ di mana dia sebarannya, ya, itulah salah satu akarnya dia. Ya, di mana sebarannya merata lagi, itulah lagi akarnya dia. Terakhir tadi yang jelas di mana dia 0, itu yang paling tepat akarnya, yang pasti benar-benar salah satunya yang tepat gitu. Ya. Berarti sampai jawaban yang di tabel tadi dan dapat Y-nya 0, X-nya dapat nilainya itu udah cukup ya, Prof ya? Ya, cukup sampai di situ ya, salah satu. Iya. Oke. Baik, Prof. Terima kasih, ya. Prof. Di atas itu sebenarnya semua akar-akarnya dia juga sebenarnya gitu, ya. Cuma yang tidak terlalu pasti kan koma sekian gitu, ya. Masih mendekati gitu, masih mendekati fungsinya dia gitu. Ya. Itulah metode iterasi, interpolasi ya, itu diterapkan gitu ya. Nah, ini kalau mendekati dengan teknik komputasi hasilnya sama. Ya. Mendekati gitu kan, sudah saya bilang tadi tidak ada yang pasti benar gitu, dapat tepat segitu. Ya, karena ada pembulatan. Ya. Hanya Tuhan yang memiliki yang pasti ini di dalam, apalagi di fisika itu banyak pengandaian, banyak ya, pemisalan, ya banyak asumsi. Tapi dia secara eksperimen benar gitu. Sama dengan kalian lihat konstanta Planck H,6,6 kali sekian pangkat min 34 itu kan. Tapi dicoba-coba hasilnya secara eksperimen hasilnya benar. Gitu. Secara eksperimen, ya. Ada lagi pertanyaan silakan. Prof, izin bertanya. Ya, silakan. Titik awal X0 sama dengan 3 itu dari pangkat tertinggi atau dari mana itu? Bukan. Jadi gini. Kalau kita lihat ada 4x pangkat 3, ada 6 di situ. Ya, ada 15x kuadrat plus 17x min 6.
Nah, itu biasanya saya ambil X0-nya, ya X0, ketika X-nya 0, berarti Fx-nya ketemu 6 kan? Iya. Min 6 ya? Min 6. Min 6 ya. Ya. Nah, itu biasanya Iya. acuan saya, dari itu. Tapi kalau itu terlalu jauh ngambilnya gitu. Terlalu jauh ngambilnya. Ya, jadi kalau kita ambil dari itu, kita kan X4 X3 min 6 itu dia sekitar 1, sekian. Ya, 1, sekian mendekati. Jadi kita jangan terlalu jauh ngambil pemisalnya sehingga nanti yang mengambil iterasinya juga terlalu banyak gitu. Ya. Ya. Iya. Jangan misalkan pada X sama 3 sama dengan 6. Ngambil di situ X-nya nanti misalkan 5 ya nggak mungkin. Ya. Ya nggak mungkin. Ya, 4x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 17x min 6 sama dengan 0. Ya, kita coba lihat di situ 6 ada 4x pangkat 3 itu sekitar 1,5. Ya, dan di akar ya, jadi mendekati 2. Ya. Jadi sebarannya mungkin di situ antara 2, sekian sampai sekian. Di situ X sama dengan 0 juga diambil tidak masalah ya. Cuma nanti kalian ngambil iterasinya terlalu banyak. Ya. Dari X sama dengan 0 berarti di situ kalau kalian masukkan 0 berarti berapa? 0, 0, 0, 0 kan min 6. Min 6. Demikian pula naik turunannya. Turunannya kalau kita masukkan 0 ya, berarti kan di situ hasilnya berapa? Hasilnya 17 kan? Iya. Dan seterusnya. Hasilnya sama. Ya. Kalian masukkan dari 0 dan seterusnya hasilnya sama. Nanti ketemu berapa hasilnya, masukkan lagi di situ, Ya. Nggak jadi masalah. Nanti tetap dia konvergen ke suatu titik. Ya, konvergen ke suatu titik. Ya. Nah, bisa juga nanti begini. Belum tentu kalian bukan mendapatkan 0. Tapi 2, sekian, 2, sekian, 2, sekian, 2, sekian. Nah, yang sudah beberapa berderet itu ambillah yang terakhir. Ya, jadi kalau lebih dari sudah 3 berderet hampir mendekati, nah itulah sampai 1 saja. Stop aja sampai sini sudah saya benarkan. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Ya, karena dia akarnya baris sekitar situ gitu. Ya, karena ada yang tepat, ada yang di sekitar situ gitu. Hasilnya sama. Kalian mulai dari 0 juga tidak ada masalah, hasilnya sama. Ya, konvergen ke suatu titik. Ada lagi? Ada? Ada? Sudah, Prof. Baik, nah sekarang saya belum melanjut ke eigenvektor. Pahami dulu tadi bagaimana mencari eigenvalue untuk matrik 2x2, 3 pilih 2 soal ya, silakan. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada saya akhiri ya. Selamat bekerja ya. Untuk mengerjakan 2 soal, jaga kesehatan ya. Seperti saya bilang jangan dianggap remeh COVID ini ya. Masih berbahaya ya. Apalagi yang punya penyakit bawaan ya. Itu kalian sudah tahu kan, ada yang di jurusan kimia yang pernah kena itu, saya lupa namanya siapa itu ya, berapa hari di ICU, sudah hampir, biayanya mahal ya, jangan dianggap remeh, sampai berapa ya, 150 juta berapa hanya berapa itu